untuk merantau ke kampungnya yang Minangkabau. Dinoku tanna sampi'na makbase unna tuli amantan ijari Makassar aku litongki ampasukku kiatinna ruwaya toa aku makbase bolik mak anci ki parasangan asalaku parasangan tanpa namangeku Inak kemala ka anak, keluarga nuri padam, tina nala terima bajiko. te maki batu-batain mak karena kalian maka andek panekar sultan anjo bijan namangeku tentu na tarima baje kak pemoporang ngak mak tabe palakangan ngak ditau toa Kini, Zainuddin tiba di Sumbadingu, Minangkabau. Dia sangat takjub dengan keindahan alam dan tak henti-hentinya bertasbih. Setelah itu, ia mengunjungi rumah Mande Jamil. Rencananya, ia hendak tinggal di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah gerangan yang kau cari di tengah malam begini? Saya Zainuddin dari Makassar. Zainuddin dari Makassar. Saya anak pendekar sultan. Oh, silakan masuk, Nak. Ada angin apa kau datang kemari, Zainuddin? Saya ingin bersilaturahim ke tanah nenek moyang saya, Mande. Saya juga ingin belajar agama dan menetap untuk sementara waktu di sini, jika Mande berkenan. Kalau begitu, lama Zainuddin tinggal di sini? Baiknya dibicarakan dulu dengan penghulu adat suku Mande. Terus terang, Mande bukan orang. Saya bisa membantu Mande, dan saya berusaha untuk tidak merepotkan Mande. Jangan salah paham, Zainuddin. Baiklah, Mande akan siapkan kamar untukmu. Setiap hari, Zainuddin pergi ke surau untuk belajar mengaji. Namun, hari ini menjadi hari yang tidak terlupakan bagi Zainuddin. Hujan turun deras selepas mengaji, membuat para murid mengaji terjebak dan tidak bisa pulang. Tepat di samping Zainuddin, berdirilah seorang gadis elok dan jelita dan langsung mencuri hati Zainuddin. Bagaimana ini? Saya tidak bisa pulang. Ya sudahlah, mau dikata apa lagi? Saya tidak boleh pulang terlalu larut. Saya pun begitu. Hayati, samping kau itu ada seorang pemuda. Dia terus melirik ke arahmu. Benarkah? Mengapa dia terus melirikku? Entahlah,
Mungkin dia terpesona kecantikanmu. Bagaimana ini? Mengapa kau terus melirik kawanku, Tuan? Pakailah payung itu jika encik berkenan. Jikalau saya yang memakai payung ini, lantas bagaimana dengan aku? Saya bisa bermalam di sini jika hujan tak kunjung reda. Tapi itu akan menyusahkan engkau. Tidak apa-apa, segeralah pulang. Keluarga encik pasti sudah menunggu di rumah. Terima kasih engku. Ayo Hayati. Kemana saya akan mengembalikan payung ini? Saya Zainuddin, tinggal di rumah Manda Jamila. Siapa nama encik? Nama saya Hayati. Terima kasih banyak, Uncle. Cantik sekali, macam kembang yang mekar di tengah hujan. Tadi sore, adik Hayati mengembalikan payung dan memberi sepucuk surat dari Hayati. Zainuddin diam-diam membawa sepucuk surat dan membacanya sendirian di tempat yang sama. Ketika membaca surat tersebut, Zainuddin tak henti-hentinya tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui surat ini, saya pulangkan payung yang saya pinjam. Amat besar terima kasih saya atas bantuan Tuan. Pertama, sewaktu turun hujan, Tuan telah sudi berbasa-basa memelihara diri seorang anak perempuan yang belum Tuan kenal. Kedua, kesyukuran saya lebih lagi saat berkenalan dengan Tuan. Rasanya, hujan kemarin bukan hanya membawa basah, tetapi membawa rahmat. Moga-moga pada waktu kelak, saya dapat membalas budi Tuan. Hayati. Zainuddin dan Hayati menjadi semakin dekat. Berjumpa di depan tawa. Tanpa menyadari bahwa mereka diam-diam dihentikan oleh ketua adat Batipu yang tak lain adalah paman Hayati sendiri. Hayati masuk ke dalam rumah dan saling kepada dapur. Kau tahu Zainuddin? Ada apa, Datuk? Zainuddin, saya suruh pergi dari Batipu. Kalau dia betul berniat menuntut ilmu seperti niatnya semula, lebih bagus kalau kau padang panjang saja. Apa alasan Mak Datuk menyuruhnya pergi? Sudah banyak cerita tentang kau dan dia, Atik. Tapi hubungan kami suci, Mak Datuk. Tidak melanggar sopan santun. Adik, cinta hanyalah khayalan dongeng dalam buku saja. Kau adalah kebanggaan keluarga. Zainuddin tak bersyukur. Kau ini membawa malu. Adat masih berdiri kuat, tak lapuk dari hujan, tak lekang dari panas. Zainuddin mau menempuh jalan yang lurus. Dia mau lamar Ati jadi bininya. Mana bisa, Atik? Zaman sekarang, memilih suami harus jelas asal-usulnya.
yang jelas pekerjaannya. Sampai hati Mak Datuk membunuh Zainuddin, juga membunuh Ati, pemanasan Mak Datuk sendiri. Tidak Hayati, suatu saat kau akan sadar kalau perkataan Datuk benar. Sudah banyak pengalaman Datuk Ati. Mudah-mudahan habis cinta kau dengan Zainuddin. Malam ini langit mendung, tidak ada bintang yang menghiasi malam. Yang ada hanya semilir air yang masuk bumi. Zainuddin dipanggil Mande Jamila. Tatapan Mande Jamila sangat semu, sehingga Zainuddin berfirasat telah terjadi sesuatu. Zainuddin, segera tinggalkan bertipu. Ada apa gerangan Mande? Namo kau menjadi bahan omongan di dusun ini. Pergilah ke Padang Panjang dengan segera. Di sana, Mande punya cucu bernama Mulu. Di dekat rumahnya ada guru agama. Belajarlah dengan tenang di sana, Zainuddin. Apakah kehadiranku di sini mendatangkan bahaya? Iyo, Zainuddin, kau tahu mengapa? Karena kau sering bercakap dengan Hayati. Tetua adat sangat marah mendengar kau dekat dengan Hayati. Karena kau bukanlah orang asli di sini. Mereka akan melakukan apa saja untuk memisahkanmu dengan Hayati. Tapi cintaku kepadanya suci Mande. Tidak sekalipun saya melanggar sopan santun. Saya yakin Hayati adalah wanita yang Allah titipkan untuk saya. Zainuddin, Mande mohon, pergilah. Kalau kau tak segera pergi, mereka terus mengejarmu dan kau akan terusir. Zainuddin berpikir sejenak. Tentu saja meninggalkan bertipu adalah hal yang sangat berat. Terutama ia harus meninggalkan Hayati, gadis yang dicintainya. Namun demi kebaikan bersama, Zainuddin mengalah dan dengan hati yang berat ia meninggalkan Hayati dan meninggalkan bertipu. Zainuddin berangkat ke Padang Panjang. Sebelum berangkat, Hayati datang menghampiri Zainuddin. Engku Zainuddin, Hayati, bagaimana kau tahu saya di sini? di sini tempat engkau biasa menulis. Zainuddin, saya dengar kau akan meninggalkan bertipu hari ini. Walaupun engkau pergi, jiwamu akan selalu dekat dengan jiwaku. Zainuddin, cinta itu bukan untuk melemahkan hati, bukan juga membawa tangis, tetapi cinta itu menguatkan hati. Hayati, kau adalah sosok yang membuat aku menjadi berani menyusuri hidup ini. Tapi kau pun menjadikan sengsara selamanya. Hatiku dipenuhi cinta kepadamu, dan biarlah Tuhan yang mendengar hati saya, bahwa Allah yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, maka kaulah suamiku di akhirat. Saya tidak akan mengkhianati janji saya, Zainuddin. Hayati, saya akan berangkat dengan harapan itu. Mana tahu, entah kapan pula kita bertemu. Berilah aku satu tanda mata, azimatmu dalam hidupku. Semoga kau sukses di Padang Panjang. Akan saya usahakan untuk terus berkirim surat kepadamu. Selamat tinggal, Zainuddin.
Hayati kini tinggal di Padang Panjang. Kehidupan di Padang Panjang sedikit lebih modern daripada saat di Mandiri. Hingga pada suatu hari, Hayati mengabarkan bahwa ia akan segera ke Padang Panjang untuk menemui temannya Khadijah. Dengan begitu, mereka dapat bertemu dan melepas rindu. Inilah Hayati telah tiba di depan rumah Khadijah. Perjalanan yang melelahkan terbayar karena ia akan segera bertemu dengan Zainuddin kekasihnya. Assalamualaikum Khadijah. Ini aku, Hayati. Waalaikumsalam. Onde mande, lihatlah kawanku ini telah datang. Bagaimana kabarmu Hayati? Apakah kau baik-baik saja? Alhamdulillah, baik Khadijah. Kenalkan, ini Bunda dan udaku, namanya Aziz. Udah, ini Hayati, gadis yang sering aku ceritakan. Khadijah, Kalau ini tunanganku, namanya Sofyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Saya Sufyan. Aziz terpana oleh kecantikan yang dimiliki Hayati. Aku tak percaya bahwa Hayati yang kuceritakan bukan hanya sekedar cantik, melainkan memikat hatiku. Senang bertemu denganmu, Hayati. Salam kenal, udah Aziz. Alah, anak muda, mari masuk ke dalam dulu. Bunda sudah siapkan masakan untukmu. Kau pasti lelah. Lalu Hayati, Khadijah dan Bunda masuk ke dalam rumah. Tinggallah Aziz yang masih terpana akan kecantikan Hayati. Zainuddin cemas karena memikirkan penampilannya untuk bertemu dengan Hayati. Dia tidak dapat meneruskan tulisannya hanya karena hal itu. Hei Sinudin, kenapa kau mondar mandir terus? Ada apa gerangan? Kau tahu kan, aku akan bertemu dengan kekasihku, Hayati. Aku khawatir dia akan kecewa melihat penampilanku yang jelek ini. Serahkan saja urusan itu kepada aku. Mudah sekali, aku akan merubah penampilanmu. Kau ingin penampilan yang macam mana? Kurasa aku tahu. Matahari bersinar cerah, bertanda hari baru. Hayati dan yang lainnya pergi menonton pertunjukan tari dari berbagai daerah. Dengan semangat, Zainuddin melangkah menuju tempat yang Hayati janjikan untuk bertemu. Suara Selatan yang terkenal sebagai pelaut dan perantau. Hal ini dibuktikan dengan
Roti mata Naudi ini digambarkan kegigihan dan keuletan para perantau dalam mencari nafkah yang tentunya semua demi keluarga yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Di bagian lain digambarkan pula keadaan keluarga yang ditinggalkan. Mereka memiliki rasa optimis dan tinggi akan kesuksesan para perantau mereka. Doa sementara dipanjatkan untuk keselamatan perantau yang jauh di sana. Mereka pun menaruh harapan besar agar para perantau senantiasa ingat akan orang tua, ingat akan keluarga, dan selalu ingat akan kampung halaman. Kelak setelah kesuksesan diraih, perantau kembali ke kampung halaman, berkumpul dan berbagi bahagia bersama keluarga. Hadirin bersama tim kesenian Kabupaten Seberut Rahang, inilah tari Rewati Mata Naudi. Selamat menjadi saksi.
sedihnya menghias di wajah Zainuddin seketika lagi saat melihat Hayati datang dengan seorang laki-laki. Hayati, Zainuddin, saya rindu sekali denganmu. Rindukah kau pada aku? tak perlulah kau bertanya. Jawabannya pasti iya. Saya merindukanmu. Hayati, apakah ini kekasihmu Zainuddin? Hati, iya, ayo pulang. Siapakah dirimu? Saya Aziz, pemuda kaya raya yang terpana di Padang Panjang. Lalu, siapakah dirimu? Saya Zainuddin, kekasih Hayati. Benarkah apa yang dia cakap Hayati? Benar, udah Aziz. Mari pulang. Hati, Dija, Bunda pasti sudah menunggu. Saya baru saja bertemu Zainuddin. Udah bisa pulang dahulu dan berkata bahwa saya bersama kekasihku. Kalau saya berkata pulang, maka kau harus pulang. Hei, kau tak bisa memaksa Hayati. Diamlah. Seberapa hebatkah dirimu sampai berani berkata seperti itu, ha? Hentikan. Apalah guna beradu mulut? Yang ada hanya mendatangkan amarah. Zainuddin, saya pamit dulu ya. Esok kita akan bertemu lagi. Udah Aziz ini permintaannya memang harus dituruti. Maafkan Hayati, kekasih. Ayo Hayati. Lalu mereka pun pulang. Aziz dipenuhi kemenangan sehingga akhirnya ia tersenyum. Sementara Zainuddin sendiri sangat marah. Ia hanya bisa menatap Hayati pergi tanpa bisa mencegahnya. Melanggar janjinya. Pada keesokan harinya, ia tidak kunjung datang untuk menemui Zainuddin. Juga pada hari-hari selanjutnya. Suatu hari, ketika Zainuddin hampir melupakan Hayati, datanglah sepucuk surat. Dengan segera, Zainuddin membaca surat yang berasal dari Hayati itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Zainuddin, kekasihku, saya yakin kau tidak bisa memaafkan saya karena kita tak jadi bertemu. Tapi biarlah Tuhan yang tahu isi hati saya yang sebenarnya dan seberapa menyesalnya diri saya. Surat ini bisa saja yang terakhir bagi kita. Aziz, pemuda yang kemarin bersamaku datang ke batiku untuk meminangku. Dengan senang hati tetua adat merestuinya. Karena tetua adat sangat menyukai Aziz. Lalu, apakah saya cinta dengan Aziz? Biarlah waktu yang menumbuhkan rasa ini. Saya sangat ingin kau yang menjadi suamiku, Zainuddin. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Maafkan saya, Zainuddin. Wassalamualaikum. Zainuddin tidak percaya bahwa Hayati dengan mudah mengkhianati cintanya dan memilih laki-laki lain. Maka ia membalas surat dari Hayati. Hayati, kekasihku, bagaimana kejadian yang sebenarnya? Sudah ditutup ke perjalanan hidup kita? Benarkah telah putus pertalian kita? Ingatkah kau, kita telah berjanji selama sehidup semati? Apakah yang menyebabkan saya tercoreng di hatimu? Hayati, kau tertipu.
Mereka telah menipumu dengan harta benda dan hawa nafsu. Jangan sampai terlintas dalam hatimu bahwa di dunia ada satu bahagia melebihi bahagia cinta. Hayati kekasihku, pada dirimu bertemu lambang kesucian, kemurnian yang dipenuhi oleh cinta yang ikhlas. Di saat orang lain membenciku lantaran miskinku, lantaran bangsaku, telah kau sambut tanganku yang lemah, telah kau terima suaraku yang parau. Saya sudah tahu keadaan Aziz telah bertunangan, tidak bisa saya pungkiri. Tetapi setelah saya dengar siapa Aziz sebenarnya, maka saya kirimkan surat ini untuk mengingatkanmu bahwa perkawinanmu agarmu tidak bertemu cita-cita yang sejati. Ini hanya perkawinan harta dan perkawinan kecantikan. Tidak saya percaya bahwa kau begitu kejam dan ganas. Saya masih ingat suatu sore di danau. Tadi yang lembut itu, air mata yang mengalir di pipi jatuh mendekati mulutmu yang ikhlas berjanji untuk selamanya hidup denganku. Pernikahan Hayati dan Aziz dilangsungkan dengan adat dan pesta yang sangat meriah.
Zainuddin, datang berita dari Makassar bahwa Mak Basek telah meninggal dunia karena sakit. Zainuddin tidak dapat melayat Mak Basek karena dirinya sendiri pun sedang terpuruk. Sudah seminggu ia hanya makan sedikit, jangankan bercakap dengan Muluk, keluar kamar pun tidak pernah kecuali berwudu. Muluk yang sudah menganggap Zainuddin sebagai saudara pun bingung dibuatnya. Oleh sebab itu, ia memanggil dokter untuk menanyakan kondisi Zainuddin, dan dengan nekat ia memanggil Hayati pula. Melamutir kamu masih. Ia namo tanpa aku Andre ribut tapasono kia ada namangiku. Mak masih. Akhirnya kamu tidak tadi pandang. Lihat tuh dokter, ia tidak mau beranjak. Duanya sangat melemah. Apakah dia punya masalah? Hayati, perempuan yang ia cintai telah menikah dengan laki-laki lain. Dan Mak Basek, orang tua angkatnya telah meninggal. Ia seperti tidak tahu kemana ia akan pulang. Hayati, itukah engkau? Saya sudah menunggumu di sini. Mari, duduklah di sampingku. Zainuddin, sadarlah. Ini dokter, bukan Hayati. Seminggu rasanya saya ingin mati saja. Saya sangat merindukanmu. Sakit Zainuddin ko, indahlah sakit biasa. Tapi jiwanya telah terguncang. Beban di batinnya begitu baru. Hayati, Hayati, Hayati bisa datang kemari untuk bisa menemui Zainuddin. Iyo, walaupun cuma sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zainuddin, ini Hayati telah datang. Hayati, saya tahu kau tak akan mengkhianatiku. Maafkan Hayati, Zainuddin. Apa yang kau bicarakan? Saya telah siap menikah denganmu. Bahkan cincin pun telah kubeli. Setelah menikah, kita berangkat ke Makassar. Kita melihat Buta Jumpandang. Kita akan ziarah ke kuburan ayah bundaku. Kita taruh karangan bunga di sana. Berikan tanganmu, Hayati. Kita akan pergi bersalaman dengan mamaku. Tanganmu akan kugandeng dari hayatku sampai matiku. Hei kekasihku, kenapa kau tidak mau maju? Masih malu kau? Padahal hari ini hari pernikahan kita. Berikan tanganmu. Betapa terkejutnya Zainuddin bahwa di jari manis Hayati terpasang sebuah cincin. Ia menatap Hayati dengan kecewa, sangat kecewa. Cincin yang kau kenakan ternyata jauh lebih indah. Rupanya kau telah menjadi milik orang lain. Maka haram saya menyentuh tanganmu. Zainuddin, Keluar ke semuanya. Pergi ke semuanya. Tinggalkan Kak sendiri di sini. Saya tidak ada hubungan dengan orang-orang itu. Mereka juga sudah putus hubungan dengan saya. Pergi. Keluar. Ketika Hayati hendak menepuk pundak Zainuddin, dengan kasar Aziz menarik Hayati dan menyeretnya keluar. Ayo Hayati. Semua tampak bersedih pada hari itu. Kondisi Zainuddin kembali membaik dan mulai melupakan Hayati. Ia dan Muluk memutuskan untuk pergi ke Pulau Jawa, tepatnya ke kota Surabaya, karena kata orang-orang banyak pekerjaan yang akan menghasilkan uang di sana.
dan dalam waktu yang singkat karyanya diterima dan dimuat. Tidak hanya itu, cerpennya dibaca oleh banyak orang dan menjadi terkenal di kalangan masyarakat. Maka pihak koran meminta Zainuddin untuk membuat kelanjutan cerpen yang berjudul Terpoesir itu. Dengan semangat, Zainuddin terus menulis dan menulis. Sampai pada akhirnya cerpen-cerpen Zainuddin dibukukan. Lihat lagi dirimu sekarang, Zainuddin. Kau telah sukses, namun kau tak pernah sombong dan pelit. Aku sangat bangga menjadi temanmu. Ah, kau ini terlalu berlebihan, Bang Ulu. Saya ini tetap Zainuddin yang dulu. Hanya saja saya bangkit dari masa laluku yang kelam. Bagaimana kabar Hayati dan Aziz ya? Apakah mereka bahagia? Sudahlah, tak usah kau pikirkan. Mereka pasti bahagia. Aziz adalah pria yang kaya raya, mapan, dan sangat pantas untuk Hayati. Dan jangan membicarakan mereka lagi. Baiklah, maaf. Tapi bagaimana kalau kau bertemu dengan mereka? Bukankah kita harus menyambung tali silaturahim? Entahlah, Bang Ulu. Saya manusia. Sudah lama Aziz dan Hayati menetap di Surabaya. Aziz mendapatkan pangkat tertinggi di pekerjaannya sehingga ia mendapatkan uang yang sangat banyak. Hayati kini hidup berkecukupan walaupun hanya mengurus rumah. Perlahan ia bahagia hidup dengan Aziz. Ia terus berusaha menjadi istri yang baik walaupun Aziz sering memarahinya. Suatu hari Zakia, teman Hayati, saat tiba-tiba datang untuk mengunjunginya. Assalamualaikum. Apa benar ini rumah Hayati dan Aziz? Waalaikumsalam. Siapa di luar tuh? Ini saya, Zakia. Aduh, onde-mande Zakia. Rindu banget saya ke kamu. Sama do Hayati. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Perlahan saya mulai bahagia dengan Uda Aziz. Syukurlah, saya ikut senang mendengarnya. Tapi, kenapa kau datang tiba-tiba, Zakia? Saya kan bisa menyiapkan makanan untukmu. Tidak usahlah berlebihan gitu, Hayati. Saya kesini datang untuk menemuimu. Dan kebetulan akan ada pertemuan dengan pengarang buku beberapa hari lagi. Pengarang buku? Masa kau tidak tahu, Hayati? Ada buku berjudul Terusir. Ceritanya sedih bana. Laku pula. 3 kali saya baca, 3 kali saya menangis. Dan pengarang bukunya tinggal di Surabaya. Benarkah? Saya tidak tahu sama sekali. Bagaimana kau nih, Hayati? Ini kupinjamkan bukuku. Pas saya baca buku itu, saya teringat akan kisahmu dengan Zainuddin. Benar-benar persis, Hayati.
Z? Pengarangnya cuma Z? Iya, cuma inisial itu. Tapi entah kenapa saya yakin bahwa itu adalah Zainuddinmu. Hayati terkejut ketika melihat inisial pengarang buku tersebut. Ia juga sependapat dengan Zakia bahwa yang mengarang buku tersebut adalah Zainuddin. Seketika pikirannya dipenuhi dengan kenangan akan Zainuddin. Ia bertekad untuk membaca buku tersebut. Beberapa hari kemudian, Aziz mendapatkan sebuah undangan, yaitu undangan pesta sebuah pengarang buku yang tak lain adalah pengarang yang berinisial Z. Dengan semangat, Hayati meminta Aziz untuk menghadiri undangan tersebut. Udah Aziz, sepertinya undangan ini dari penulis yang terkenal itu ya. Ayo, kita pergi bersama. Hayati ingin sekali bertemu dengan penulis itu. Baiklah, segeralah bersiap. Aziz dan Rangkali Hayati. Sudah lama tinggal di Surabaya ini. Sudah 3 bulan. Ajaib sekali. Sekian lama di Surabaya, baru sekali ini kita bertemu. Kami pun tak menyangka bahwa pengarang ternama Ahli Toni yang selalu jadi buah mulut orang lantaran tulisan-tulisannya, yang berarti itu adalah sahabat kami, Tuan Zabir. Tidak ada lagi nama yang lama. Nama Zabir lebih cocok, bukan? Semua nama cocok untukmu, Tuan. Bisa saja Tuan Aziz ini. Hayati tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bersembunyi.
Aziz sambil menunggu. Rumah tangga Hayati dan Aziz semakin lama kian memburuk. Mereka sering bertengkar hanya karena masalah sepele. Tidak hanya itu, entah mengapa keuangan mereka juga terpuruk. Silakan dimakan, udah. Aku tidak mau makan makanan kampungan seperti ini. Kita sudah tidak ada uang lagi. Udah tak pernah kasih hati uang sejak kemarin. Lalu Mas Jarwo, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu sangat keras. Hayati dan Aziz segera membukakan pintu. Bayar hutangmu. Saya sudah bayar. Kau berbayar seperti saya. Hutangmu itu numpuk. Wes jatuh tempo. Ada apa ini ya? Bisa diam tak? Jangan bela suamimu ini. Heran saya. Bisa-bisanya kamu sama dia. Sudah ketipu kamu. Bayar. Kalau tak bayar, berang-berang tak sida kami. Udah. Bagaimana? Pinjam dulu ke kantor. Kantor opo? Suami Miki sudah seminggu nggak kantor. Dia dipecat. Udah Aziz. Kabe, sita barang-barang kabe. Lalu Mas Jarwo dan anak buahnya menerobos masuk dan menyita barang-barang milik Hayati dan Aziz. Aziz bukannya melawan malah menunjuk pasrah. Sementara itu Hayati menangis karena sangat terpukul. Barang-barang Hayati dan Aziz telah habis disita, kecuali beberapa pakaian mereka. Mereka telah jadi miskin. Setelah itu, Aziz nekat untuk meminta bantuan kepada Zainuddin. Rencananya, Aziz akan merantau untuk mencari pekerjaan baru dan ia menitipkan Hayati di rumah Zainuddin. Begini saudara, saya sudah banyak meminta pertolongan kepada saudara. Dan saya ingin meminta pertolongan itu satu lagi. Apa yang bisa saya bantu? Saya hendak mencari pekerjaan di luar Surabaya. Jadi, saya hendak menitipkan istri saya di rumah saudara. Saya tak keberatan bila Hayati tinggal di sini. Tapi, bagaimana kalau Hayati pulang dulu ke Padang? Tidak bisa. Tidak malu. Bagaimana Hayati? Saya hanya bisa menurut. Baiklah, jika itu keputusan kalian, satu pintaku untukmu Aziz. Ubahlah perilakumu. Saya berjanji, saudara. Setelah kepergian Aziz dari rumahnya, terjadi kebiasaan yang baru, yaitu Zainuddin menjadi lebih senang menghabiskan waktu di luar rumah. Di rumah, dia hanya makan dan tidur saja. Hingga pada suatu malam Zainuddin tak kunjung pulang. Mengapa Zainuddin tak kunjung pulang? Barangkali telah marah pergi kembali. Sebab
banyak urusannya di luar. Lantas, mengapa sejak saya di sini, dia bahagia orang yang ketakutan saja? Adakah kedatangan saya memberatkannya? Bukan, Encik. Encik jangan salah terima pada Abi. Tapi, mengapa kamu larang saya mendekat ke kamar tulisnya? Encik, sudah terlalu lama saya makan hati berulang jantung di sini. Berilah saya kepastian. Masih dendamkah dia kepada saya? Masih belum adakah pada Engku Zainuddin maaf kepada saya? Encik, mari ikut saya ke ruang Zainuddin. Akan saya tunjukkan sesuatu. Lalu Muluk pun menuntun Hayati ke ruangan Zainuddin. Zainuddin ini sejak kecil sudah hidup terpuruk. Namun setelah ia bertemu dengan Encik, ia menjadi semangat menjalani hidup. Tapi sayangnya Encik lebih memilih laki-laki lain yang lebih gagah, mapan dan kaya. Setelah itu kehidupannya kembali terpuruk. Dan kini ia telah berubah, namun hatinya tidak. Ia masih mencintai Encik. Oh Bang Muluk, betapa jahatnya saya sebagai wanita. Tak lama kemudian datanglah kabar bahwa Aziz telah meninggal. Ia dinyatakan bunuh diri setelah memakan obat tidur yang sangat berlebihan. Bersamaan dengan berita itu, datang sebuah surat cerai dari Aziz dan pernyataan bahwa Aziz mengembalikan Hayati kepada Zainuddin. Rupanya sebelum meninggal, Aziz menuliskan surat itu. Hayati menangis sejadi-jadinya atas kedua kabar tersebut. Kondisi kesehatannya semakin memburuk. Zainuddin memutuskan untuk mengembalikan Hayati ke kampung. Saya akan berkata terus terang kepadamu. Saya akan memanggil namamu sebagaimana dahulu pernah saya panggilkan. Zainuddin. Saya sudi menanggung segenap cobaan yang menimpa diriku, asalkan engkau sudi memaafkan segenap kesalahan. Maaf, kau regas seluruh pucuk pengharapanku. Kau patahkan. Kau minta maaf. Mengapa kau jawab aku sekejam itu, Zainuddin? Sudah hilangkah tentang kita dari hatimu? Janganlah kau jatuhkan hukuman. Kasihanilah perempuan yang ditimpa musibah berganti-ganti ini.
Ya, demikianlah perempuan. Ia hanya ingat kekajaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan ia lupa kekajamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Lupakah kau siapa di antara kita yang kejam? Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya diusir oleh nenek mamamu karena saya asalnya tidak tentu, orang hina, tidak tulen Minangkabau. Ketika itu kau antarkan saya di simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling ke lebih gagah kaya raya, berbangsa beradat, berlembaga berketurunan. Kau kawin dengan dia, Hayati. Hampir saya mati menanggung cinta Hayati. 2 bulan lamanya saya tergeletak di tempat tidur. Kau jenguk saya dalam sakitku, menunjukkan bahwa tangan kau telah berinang, bahwa kau telah jadi kepunyaan orang lain. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Saya kirimkan surat-surat meratap, menghinakan diri, memohon dikasihani. Tiba-tiba kau balas surat itu dengan suatu balasan yang tak tersudu di itik, tak termakan di ayam. Kau katakan bahwa kau miskin, saya pun miskin. Hidup tidak akan beruntung jika tidak dengan uang. Karena itu kau pilih kehidupan lebih senang, mentereng, cukup uang, berenang di dalam emas, bersayap uang kertas. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Bukankah kau yang telah meminta dalam suratmu supaya cinta itu dihilangkan dan dilupakan saja dan diganti dengan persahabatan yang kekal? Permintaan itulah yang saya pegang teguh sekarang. Kau bukan kecintaanku, bukan tunanganku, bukan istriku, tetapi janda dari orang lain. Maka itu, sebagai seorang sahabat pula, kau akan kulepas ke kampungmu, ke tanah asalmu, tanah Minangkabau yang kaya raya, yang beradat, berlembaga, yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Saya tidak akan pulang. Saya akan tetap di sini bersamamu. Biar saya kau hinakan, biar saya kau pandang sebagai babu yang hina. Saya tak butuh uang berapapun banyaknya. Saya butuh dekat dengan kau, Zainuddin. Saya butuh dekat dengan kau. Tidak. Pantang pisang berbuah 2 kali. Pantang pemuda makan sisa. Kau mesti pulang kembali ke Padang. Biarkan saya dalam keadaan begini. Jangan mau ditumpang hidup saya. Orang tidak tentu, asal negeri Minangkabau beradat. Besok hari Senin, ada kapal berlayar dari Surabaya menuju ke Tanjung Priuk, terus ke Padang. Kapal Van der Wijk. Naiklah kapal itu untuk pulang ke kampungmu. Ini buat belanja pulang. Mendengar perkataan Zainuddin, Hayati pun merasakan kekecewaan yang sangat mendalam.
Bang Mulut, tolong katakan kepada Zainuddin, saya mencintainya. Saya benar-benar menyesal atas apa yang telah saya perbuat. Jika Zainuddin masih tidak memaafkan saya, tidak apa-apa. Setidaknya saya telah berusaha meminta maaf. Maafkan Zainuddin itu yang telah memarahi Encik tadi. Sudahkah Encik siap meninggalkan Zainuddin? Sudah, Bang Muluk. Tanda peringatan apakah yang akan dapat dibawa dari rumah ini? Bawa sajalah ini. Sekurang-kurangnya akan menjadi peringatan. Mengapa tidak disimpan di dalam peti? Supaya mudah membawanya kalau akan dilihat. Encik, sebenarnya tak sampai hatiku melepaskan Encik, tetapi apa kedayaku? Tidak apa-apa, Bang Muluk. Tolong sampaikan suratku ini untuk Engku Zainuddin. Katakan pula kepadanya, sampai kepada saat akan berpisah saat itu, Hayati masih ingat akan dia.
tapi tak pernah padu. Namamu kusembunyikan di dada antara koma dan kata kerja. Kau bukan tokoh utama dalam narasi, tapi tetap hidup dalam paragraf sunyi. Kita bicara lewat bahasa absurd, rindu berpalu, garis garis absurd. Tak ada kau dalam masa depan, tapi masa lalu tak sanggup lupakan. Mungkin cinta ini bukan untuk dimiliki, hanya untuk dihayati liris sunyi. Dan jika kau hanyalah mimpi, biarlah ku tidur lebih lama dari pagi. Cintakan selalu abadi, walau takdir tak pasti, kau selalu di hati. Cinta matiku, sedaya aku berdoa, mengarahkan cinta, kau selalu ku jaga. Sumpah hatiku, sumpah mati, sumpah mati, aku hanya untukmu. Sumpah mati, aku hanya Mana Hayati? Apakah dia sudah pergi? Encik Hayati telah pergi 3 jam yang lalu. Saat akan pergi, Cik Hayati menitipkan surat. Cik Hayati bilang sampai saat akan berpisah, dia masih ingat akan engkau. Pergantungan jiwaku, Zainuddin. Sungguh besar sekali harapanku untuk bisa hidup di dekatmu, supaya mimpi yang telah engkau rekatkan sekian lamanya bisa terlaksana, supaya dapat segala kesalahan yang besar-besar yang telah kuperbuat ke dirimu saya tebusi. Oleh itu Zainuddin, kalau saya tak ada, hidupmu tidak juga akan beruntung. Percayalah, di dalam jiwaku ada suatu kekayaan besar yang engkau sangat perlu kepadanya. Dan kekayaan itu belum pernah kuberikan kepada orang lain, walaupun kepada Aziz. Kekayaan itu ialah kekayaan cinta. Saya akan pulang. Hanya 2 yang kutunggu di batinnya. Pertama adalah kedatanganmu kembali untuk menjemputku. Kedua, menunggu maut datang apabila kamu tidak pernah datang kembali kepadaku. Maafkan saya Zainuddin, kalau ku mati lebih dahulu daripadamu.
Jangan kau berduka hati, melainkan sempurnakanlah permohonan doa kepada Tuhan. Selamat tinggal, Zainuddin. Selamat tinggal, wahai orang yang kucintai di dunia ini. Dan kalau ku mati, adalah kematianku dalam mengenal engkau. Ketika Zainuddin berjalan beberapa langkah, tiba-tiba orang pun datang dengan berita mengejutkan. Zainuddin, sebentar, baca ini. Kau ini Bang Muluk, membuang waktu saja. Hayati Bang Muluk. Bangunlah Zainuddin, lebih baik kita cari Hayati di rumah sakit. Sebuah surat kabar terbit yang berisi bahwa kapal Fatumi tenggelam. Mendengar kabar itu, badan Zainuddin gemetar dan surat itu dibacanya. Zainuddin pun langsung pergi ke rumah sakit mencari Hayati. Zainuddin, Cik Hayati. Hayati, Kau, Zain, iya Hayati. Saya di sini. Kuatlah kau menahan rasa sakit ini Hayati. Dia terlampar, darah terlalu banyak keluar dari mukanya, paru-parunya pun penuh dengan air. Lakukan segala cara demi kesembuhannya, Dok. Lakukan. Barang-barang di rumah sakit ini tidak memadai. Hayati. Hayati. Zainuddin, kaukah? Zainuddin, kekasihku. Ini saya Zainuddin, kekasihmu. Kita akan pulang. Kita pulang ke rumah kita di Surabaya. Zainuddin, Bang Muluk, surat itu. Sudah, Cik. Zainuddin, kekasihku. Aku butuh dekat dengan engkau. Waktuku telah dekat. Aku tahu. Tidak, Hayati. Kau akan sembuh. Sudah. Jangan kau bicara lagi. Kita pulang ke Surabaya. Kita akan menikah. Kita hidup berdua. Kebahagiaan cinta ada di depan kita. Zainuddin, jika aku mati, hatiku bahagia karena aku tahu engkau masih mencintaiku. Hidupku hanya buat kau seorang, Hayati. Aku pulang. Bacakan dua kalimat suci di telingaku, Zainuddin. Jangan kau pergi, kekasihku.
Saya perlu dekatku. Jangan. Bacakan Zainuddin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Sekali lagi أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. sekali lagi أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Hayati pun telah pergi dengan senyuman di wajah cantik. Pesan moral, nilai cinta sejati lebih penting dari latar belakang sosial. Kesabaran dan ketekunan akan membuahkan hasil. Jangan biarkan hinaan menjatuhkanmu. Gunakanlah itu sebagai edukasi. Kemanusiaan dan keikhlasan adalah bentuk cinta yang paling tulus. Demikianlah pementasan sentra tari tenggelamnya kapal Paderli oleh kelas 12C. Kepada para penonton sekalian, terima kasih atas perhatian yang telah engkau berikan kepada kami. Kami Excellency pamit undur diri. Terima kasih.